Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya Wawan Saputra. Saya Asmaul Husna. Kami dari Forum Genre Indonesia Sulawesi Tenggara. Tepatnya kami dari Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Nah, Asma, kali ini kita mau ngapain aja nih, Asma? Nah, kali ini kita nih bakal fokus membahas soal kegiatan sosial nih, kawan, yang udah pernah kita laksanain selama kita menjabat. Nah, selain kegiatan sosial tadi, mungkin kita juga bakalan sharing ke teman-teman semua sebenarnya program apa sih yang kita sudah laksanakan selama menjabat sebagai Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Betul banget. Nah, mungkin sekedar informasi, jadi ketika kami menjabat sebagai Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, jadi itu kita benar-benar dipisahkan sama jarak. Gimana kalau Asma saja nih yang menceritakan dulu dari sisi ketika dia menjabat menjadi seorang Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kolaka Timur, dan Wawan kan stay-nya memang di Kota Kendari ketika menjabat menjadi seorang Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi waktu saya berpasangan sama Kak Wawan, kita ini ada jarak yang memisahkan, di mana Kak Wawan ada di Kota Kendari dan saya sendiri ada di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, selama saya menjabat, saya juga aktif di organisasi PIKR nih, namanya PIKR Merpati Putih dari SMA Negeri 1 Ladongi. Sekedar informasi, waktu saya menjabat sebagai Duta Genre, saya juga masih berstatus sebagai siswa SMA. Saya waktu itu kelas 3 dan lagi fokus juga buat persiapan ujian nasional, meskipun pada akhirnya ya dipending juga karena ada COVID-19. Nah, selama saya aktif di organisasi PIKR, kita ini rajin mengadakan pertemuan setiap hari Rabu. Kita juga sering mengadakan kunjungan nih kawan ke sekolah-sekolah mulai dari SMP sampai SMA, karena anak-anak SMP inilah yang akan jadi bakal calon-calon anggota PIKR nih, yang akan jadi remaja yang sehat, cerdas dan juga ceria. Jadi selama saya di Kabupaten Kolaka Timur, saya aktif untuk melaksanakan pendidikan, juga aktif di organisasi PIKR. Saya juga kadang berperan sebagai pembina juga di sana, membantu pembina saya, dan mungkin itu aja sih Kak Wawan ya kesibukannya selama di Kabupaten Kolaka Timur sebelum akhirnya join ke Kota Kendari nih. Kalau kawan sendiri gimana? Saya memang stay di Kota Kendari karena mungkin lagi selesaikan pendidikan, sarjana juga. Jadi selain menyelesaikan pendidikan sarjana tadi, saya juga sama dengan Asma sibuk melakukan edukasi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari. Jadi sebenarnya kita Wawan itu ngelakuin sosialisasi itu di semua sekolah sih sebenarnya di Kota Kendari. Tetapi untuk bimbingan per minggunya Wawan fokus di 2 sekolah gitu. Bimbingan per minggunya itu tujuannya adalah kita mau membimbing anak-anak PIK ini atau organisasi PIK ini supaya tidak tergolong organisasi PIK yang vakum gitu. Betul. Jadi saya ada di 2 sekolah, di SMA Negeri 1 Kendari dan SMP Negeri 17 Kendari. Nah, bimbingannya berbentuk apa? Jadi kita bimbingannya berbentuk pelatihan pendidik sebaya juga. Betul. Ada kita latihan juga sebagai konselor sebaya. Kita juga ada edukasi pengembangan life skill juga gitu, supaya mereka benar-benar memanfaatkan life skill yang mereka punya, yang ada di dalam diri mereka masing-masing gitu. Itu sebenarnya 11-12 sih sebenarnya yang kita laksanakan gitu. Mungkin lebih condong perbedaannya lebih ke sasarannya mungkin tadi. Kalau Asma mungkin dia juga sasarannya di anak-anak SMP, dan mungkin Asma mungkin bakalan cerita lagi tentang selain edukasi yang sudah kita lakukan tadi, mungkin Asma juga bakal bercerita hal apa sih yang sudah Asma lakukan gitu. Selain edukasi tadi berbentuk kegiatan sosial kah, atau kunjungan ke panti asuhan kah, atau apapun itu. Oke, jadi selama saya menjabat, jadi kami tuh pernah mengadakan kunjungan juga nih Kak Wawan di salah satu pesantren, yaitu pesantren Fastabikul Khairat. Kita pernah datang ke sana, kita pernah memberikan edukasi tentang pernikahan dini itu seperti apa, dan kita langsung bawa sama ustaznya nih Kak Wawan. Jadi kita memberikan edukasi sesuai dengan objeknya, karena anak pesantren, jadi kita bawa seorang figur pemerintahan, yaitu Dr. Andreas Haji Baharudin. Kita membawa beliau untuk juga membantu kami memberikan edukasi supaya lebih tersampaikan. Selain itu Kak Wawan,
di tempat saya tinggal, di rumah saya itu ada yayasan taman pengajian seperti itu. Jadi banyak nih anak-anak mengaji yang datang ke rumah, dan sembari mereka datang, sembari juga kita memberikan edukasi. Apalagi lagi COVID ya Kak Wawan ya. Jadi selama COVID ini ada, anak-anak mengaji itu saya selalu memberikan edukasi. Kalau datang tuh pakai masker, selalu membersihkan badan terlebih dahulu, menggunakan hand sanitizer, dan yang paling penting adalah menjaga jarak nih Kak Wawan. Nah, kalau Kak Wawan sendiri, kegiatan sosial apa nih yang udah pernah Kak Wawan laksanain selama Kak Wawan menjabat di Kota Kendari nih, kayak gimana? Nah, berbicara tentang program sosial yang sudah kita laksanakan tadi, jadi mungkin bukan lebih ke program pribadi mungkin. Ini lebih ke program dari Forum Genre Sultra bersama dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita ada kegiatan yang namanya Keluarga Bantu Keluarga. Wah, waktu Harganas kan Kak Wawan? Iya, bener banget. Jadi Keluarga Bantu Keluarga itu ada untuk memperingati Hari Keluarga Nasional. Yang sebenarnya Hari Keluarga Nasional itu tiap tahunnya itu dibuat dengan packaging yang meriah, dengan penonton yang banyak, dengan antusiasme dari anak-anak PIK se-Sulawesi Tenggara yang datang di Kota Kendari. Tahun 2019 itu di MTQ gitu, dalam skala besar. Namun karena memang COVID-19, jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sama yang kita adakan di tahun 2019 itu tadi. Jadi Keluarga Bantu Keluarga di tahun 2020 itu kita mengadakan memberikan semacam sembako, hand sanitizer, masker kepada masyarakat di Kampung Pemulung yang ada di Andunong sana. Jadi kita memberikan itu tadi tujuannya adalah karena memang gini, ketika COVID-19 ada, yang terkena dampaknya memang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Betul. Nah, kami yang merasa terpanggilkan hatinya untuk bisa membantu mereka melalui program Keluarga Bantu Keluarga dalam rangka merayakan Hari Keluarga Nasional itu tadi. Nah, kita berbagi dengan berbagi sembako dan berbagi masker yang dibutuhkan ketika sedang masa pandemi, dan hand sanitizer yang mereka benar-benar butuhkan supaya mereka tidak terpapar dengan COVID-19 tadi. Nah, bener banget. Jadi kami dari Genre kita ini berusaha untuk memberikan aksi nyata nih Kak Wawan. Bukan cuma edukasi, tetapi kita juga terjun langsung ke masyarakat untuk bisa setidaknya membantu dalam keadaan pandemi kayak gini. Karena memang masyarakat menengah ke bawah ini sangat membutuhkan uluran tangan ketika pandemi ini berlangsung, di mana pekerjaan mereka mungkin yang tuntutannya harus bertemu dengan orang banyak tiba-tiba harus dihentikan dulu karena memang harus stay di rumah selama pandemi ini ada Kak Wawan. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang program dari masing-masing kami berbentuk edukasi ke PIK-PIK yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selain tadi itu kita juga ada program yang saya Keluarga Bantu Keluarga bareng Forum Genre Sultra. Asma juga kunjungan di yayasannya juga ada, dan kunjungan di beberapa tempat di pesantren-pesantren yang ada di Kolaka Timur. Betul. Nah, sekarang mungkin kita bakalan memberitahu lagi kepada teman-teman semua bahwa interaksi sosial juga bukan hanya dilakukan secara langsung, bukan hanya ketika kita terjun langsung ke lapangan kita baru melakukan interaksi sosial gitu. Tapi secara tidak langsung pun melalui media sosial yang kita punya itu bisa gitu. Seperti contoh nih Asma bakal menjelasin apa sih yang kita lakukan gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman penasaran nih apa aja sih yang kita lakukan selama masa pandemi, teman-teman bisa langsung aja cek IG Genre Indonesia _Sultra. Di situ udah ada seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama pandemi, termasuk edukasi yang kita sebarkan melalui sosial media yaitu Instagram juga. Nah, di situ ada tentang campaign hashtag jarak buat kita kuat. Nah, ini campaign yang dibuat untuk dari Genre Indonesia ya, Kak Wawan ya, untuk mengemas supaya gimana di rumah aja itu bisa dikemas semilenial mungkin supaya tidak membosankan lagi ya, Kak Wawan. Karena meskipun di rumah aja kita tetap bisa memberikan edukasi, selain itu kita juga bisa lebih dekat nih sama keluarga. Nah, kita punya quality time waktu yang cukup banyak, jadi kita bisa semakin akrab sama keluarga setelah mungkin kemarin-kemarinnya sebelum pandemi ada,
kita sama keluarga nih jarang kumpul, akhirnya karena pandemi kita bisa lebih sering sama-sama, bisa lebih meluangkan waktu gitu Kak Wawan. Jadi memang hashtag jarak buat kita kuat tadi itu memang di package oleh Genre Indonesia yang kemudian disebarkan di seluruh Indonesia, di forum genre di seluruh Indonesia, guna menyemangati teman-teman kita atau masyarakat di luar sana yang memang mengharuskan mereka untuk tetap bekerja dari rumah dan melakukan aktivitas semuanya di rumah gitu. Nah, Kak Wawan nih harapan kita ya buat kondisi saat ini, semoga kita bisa balik ke kondisi semula. Iya, kita bisa bertemu, terutama untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang di luar sana mungkin kita udah jarang kumpul. Semoga keadaan bisa kembali seperti semula dan kita bisa beraktivitas lagi kayak dulu-dulu nih Kak Wawan. Semoga juga kegiatan sosial yang sudah kita sharing tadi, saya dan Asma sharing ke teman-teman semua, semoga bisa memotivasi teman-teman semua ke depannya untuk terus berbuat kebaikan dengan hal-hal kecil. Menyebarkan informasi melalui media sosial pun itu sudah membuat dampak yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang membacanya gitu. Apalagi ketika teman-teman menyempatkan atau menyisihkan gitu rezeki yang teman-teman punya untuk berbuat baik kepada orang banyak di luar sana gitu yang memang benar-benar terdampak adanya COVID-19 tadi. Nah, semoga harapan kita semua bisa tercapai ya kawan di tahun 2021 ini. Dan mungkin cukup sekian bincang-bincang kita. Saya Asmaul Husna, saya Wan Saputra, sampai ketemu di next konten kita. Dan semoga teman-teman bisa mengambil contoh yang sudah kami ceritakan dan sharing ke teman-teman semua. Oke, bye-bye.